Hornet adalah jenis tawon yang tergolong dalam keluarga Vespidae. Mereka dikenal dengan ciri-ciri fisiknya yang besar dan sengatannya yang kuat. Ada berbagai spesies hornet di seluruh dunia, dan salah satu yang paling terkenal adalah Asian Giant Hornet atau Vespa mandarinia yang berasal dari Asia. Hornet biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan tawon biasa. Beberapa spesies hornet, seperti Asian Giant Hornet, bisa mencapai panjang lebih dari 5 cm. Sengatan hornet terkenal karena kekuatannya. Beberapa spesies hornet memiliki racun yang lebih kuat dibandingkan dengan tawon biasa, dan sengatan mereka bisa menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Hornet hidup dalam koloni sosial yang terdiri dari ratu, pekerja, dan pejantan. Setiap anggota koloni memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Beberapa spesies hornet, seperti Asian Giant Hornet, dikenal karena serangan brutalnya terhadap koloni lebah madu. Mereka dapat memasuki sarang lebah dan memangsa lebah-lebah, terutama larvanya. Selain itu, hornet juga dikenal dengan kecepatan dan ketangkasannya dalam penerbangan, dan memiliki kemampuan manuver yang baik. Meskipun dianggap sebagai hama oleh manusia, hornet memiliki peran ekologis dalam mengendalikan populasi serangga lain yang dianggap sebagai hama dalam ekosistem. Dan selain itu, hornet dapat memiliki variasi karakteristik tergantung pada spesiesnya. Sehingga, meskipun hornet memiliki reputasi sebagai serangga yang agresif dan dapat menyengat, tidak semua spesies hornet bersifat sama, dan beberapa spesies mungkin kurang cenderung menyerang manusia. Di hutan-hutan dan padang pasir di seluruh dunia, terdapat makhluk kecil yang hidup dalam komunitas yang sangat terorganisir. Ia adalah semut api, serangga dengan tubuh berwarna merah menyala, yang kemudian memberikan nama bagi mereka sesuai seperti penampilannya. Semut api adalah pemburu dan pengumpul yang tangguh. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mencari makanan dan menyumbangkan hasilnya ke sarang. Sarang semut api adalah tempat yang dijaga ketat. Mereka menggunakan gigitan dan juga sengatan beracun untuk melindungi sarang dari ancaman. Cakarnya pun kuat dan tajam. Semut api merawat larva mereka dengan penuh perhatian. Mereka akan membawa larva ke permukaan untuk mendapatkan sinar matahari dan mengembangkan mereka. Biasanya, semut api menggunakan feromon atau senyawa kimia hidrokarbon melalui bau yang dikeluarkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini membantu mereka mengatur tugas dan memberikan informasi tentang lokasi makanan. Meskipun terkadang dianggap sebagai gangguan karena gigitan mereka yang pedih, namun ternyata semut api memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Puma juga dikenal sebagai cogar, katamon, atau mountain lion. Merupakan jenis karnivora besar yang termasuk dalam keluarga Felidae. Puma dapat ditemukan di berbagai habitat di Amerika, dari Kanada hingga Argentina. Mereka memiliki rentang geografis yang sangat luas dan mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan, termasuk hutan, pegunungan, dan padang rumput.
Puma memiliki tubuh yang ramping dan otot yang kuat. Bulu mereka umumnya berwarna coklat keabu-abuan dan memiliki perut yang lebih terang. Salah satu ciri khas puma adalah kurangnya bintik atau corak di bulu yang membedakannya dari kucing besar lainnya. Puma adalah salah satu kucing besar yang lebih kecil jika dibandingkan dengan singa atau harimau. Ukuran tubuh puma dapat bervariasi, tetapi puma jantan biasanya lebih besar daripada puma betina. Panjang tubuh mereka dapat mencapai sekitar 1,5 hingga 2,7 meter, tidak termasuk ekor, dan beratnya berkisar antara 30 hingga 100 kg. Puma adalah pemangsa soliter yang efisien. Mereka memburu hewan-hewan seperti rusa, kijang, dan hewan kecil lainnya. Meskipun mereka biasanya menghindari manusia, terkadang konflik terjadi, terutama ketika habitat puma terancam atau ketika manusia berada di wilayah yang dikuasai oleh puma. Status keberlanjutan puma bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya. Beberapa populasi puma di wilayah tertentu mungkin terancam oleh hilangnya habitat, pemburu, dan konflik manusia dan hewan. Sehingga di beberapa wilayah, upaya konservasi dilakukan untuk melindungi puma dan habitatnya. Puma umumnya adalah hewan soliter, namun ada interaksi sosial antara induk dan anak-anaknya, terutama selama periode pemeliharaan anak. Anak puma tinggal bersama induk mereka selama 1,5 hingga 2 tahun sebelum berdiri sendiri. Puma dapat mengeluarkan berbagai suara, termasuk mendengkur, menggonggong, dan mengeong. Mereka menggunakan suara ini untuk berkomunikasi dengan sesama puma, dan mungkin untuk menandai wilayah. Umur hidup puma biasanya berkisar antara 8 hingga 13 tahun di alam liar. Namun di penangkaran, mereka dapat hidup lebih lama. Puma adalah predator yang efisien dan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam pengendalian populasi hewan mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup. Sidewinder rattlesnake atau ular derik adalah sejenis ular berbisa yang mendiami daerah gurun berpasir di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Mereka biasanya terdapat di lingkungan gurun. Namun dari ke-32 spesies yang ada, beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah rerumputan hingga rawa-rawa di wilayah Amerika. Ular derik memiliki ukuran dan panjang yang bervariasi, tergantung pada setiap jenis spesiesnya. Namun rata-rata ular derik memiliki ukuran yang tidak terlalu panjang, yakni sekitar 90 hingga 150 cm atau 1,5 meter. Sedangkan warna dari ular derik memiliki warna yang tidak terlalu mencolok, seperti hitam, coklat, dan abu-abu, yang mana berguna untuk berkamuflase dengan lingkungan alam sekitarnya. Kebanyakan dari manusia yang digigit oleh ular derik dikarenakan mereka tidak sengaja menginjaknya. Dan racun dari ular derik sendiri sangatlah mematikan, yang mana bisa membuat otot korbannya menjadi lemah serta sulit melihat, bahkan sulit berbicara dan bernapas. Dan jika korban tidak diberikan pertolongan medis secepatnya, maka bisa menyebabkan kematian. Hal itu karena racun dari ular derik sebagian besar mengandung hemotoksin atau racun yang menghancurkan sel darah merah, mengganggu pembekuan darah, dan menyebabkan keruntuhan organ, sehingga dapat merusak jaringan otot korbannya secara permanen.
Babi rusa adalah jenis babi hutan yang ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Sulawesi, Togian, Sula, dan kepulauan terdekat. Salah satu ciri yang paling mencolok dari babi rusa adalah gigi tanduk yang khas pada hewan jantan. Gigi ini tumbuh dari rahang atas dan melengkung ke atas melewati tengkorak. Mereka dapat terlihat seperti tanduk, tetapi sebenarnya itu adalah pertumbuhan tulang rahang yang terbuka dan terlihat seperti taring. Nama babi rusa berasal dari bahasa Indonesia, di mana babi berarti babi dan rusa berarti rusa atau kijang. Nama ini merujuk pada karakteristik hibrida babi rusa yang memiliki ciri-ciri seperti babi dan rusa. Mengenai habitat, babi rusa biasanya ditemukan di hutan-hutan lebat dan lahan basah di pulau-pulau yang mereka huni. Mereka memiliki adaptasi yang baik di daerah dataran rendah maupun pegunungan. Meskipun namanya dapat menyarankan bahwa mereka adalah pemangsa, babi rusa sebenarnya adalah hewan pemakan tumbuhan. Diet mereka terutama terdiri dari buah-buahan, akar, jamur, dan tanaman pohon lainnya. Babi rusa adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Pada siang hari, mereka seringkali beristirahat atau mandi di lumpur sebagai upaya menjaga kebersihan dan juga untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari, serta untuk menghindari gigitan serangga. Dalam periode kawin, pejantan babi rusa bersaing satu sama lain untuk memperebutkan wilayah dan hak mendekati betina. Karena itu, pertarungan antara babi rusa jantan biasanya menjadi pemandangan yang menarik atau bahkan menakutkan. Meskipun babi rusa tergolong dalam hewan yang unik, mereka juga dihadapkan pada ancaman konservasi. Kehilangan habitat karena deforestasi dan perburuan merupakan ancaman bagi populasi babi rusa. Beberapa spesies babi rusa, seperti babi rusa kerdil, termasuk dalam kategori rentan dalam daftar merah IUCN. Babi rusa adalah salah satu hewan yang menarik di alam liar Indonesia dan telah menjadi pusat perhatian dalam upaya konservasi untuk melindungi habitat mereka. Di habitat berpasir di seluruh dunia, terdapat serangga kecil yang memainkan peran penting dalam rantai makanan. Mereka adalah undur-undur atau antlion, serangga yang termasuk dalam famili Myrmeleontidae. Undur-undur dikenal karena tahap larva mereka yang unik. Mereka dapat ditemukan di daerah berpasir atau berdebu, seperti padang pasir, tepi jalan, atau halaman belakang rumah yang memiliki area berpasir. Nama undur-undur sebenarnya berasal dari kebiasaan larva mereka yang berjalan mundur saat menggali sarang jebakan di tanah, sehingga mereka diberi nama undur-undur. Sedangkan di daerah barat, serangga ini dikenal dengan nama antlion atau singa semut, karena kebiasaan larva mereka yang memburu semut dengan cara menggali jebakan di dalam tanah, sehingga dianggap sebagai singanya para semut. Ada sekitar 2000 spesies undur-undur yang tersebar luas di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah yang bersuhu hangat dan berpasir, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan juga Australia. Anatomi antlion atau undur-undur dirancang untuk membantunya dalam memburu mangsa. Mereka memiliki tubuh kecil, dilengkapi dengan rahang panjang dan kuat, yang berguna untuk menangkap mangsa. Adapun siklus hidup undur-undur dimulai sebagai telur, yang kemudian menetas menjadi larva. Larva antlion atau undur-undur biasanya membangun lubang pasir yang curam sebagai jebakan untuk mangsa. Proses pembangunan jebakannya pun sangat menarik, di mana mereka menggunakan rahang mereka untuk melemparkan pasir dan membentuk lubang yang curam dengan cara mundur, lalu menunggu di dasar lubang untuk menangkap mangsa yang tidak curiga. Setelah tahap larva, undur-undur berkembang menjadi serangga dewasa dengan sayap rapat dan tubuh yang ramping. Serangga dewasa umumnya memakan nektar bunga dan cairan lainnya sebagai sumber energi. Setelah mencapai tahap dewasa, undur-undur akan berkembang biak
dan melepaskan telur untuk memulai siklus hidup baru. Remora adalah jenis ikan laut yang terkenal karena kemampuannya untuk menempel pada tubuh hewan laut yang lebih besar, seperti hiu, penyu, dan ikan besar lainnya. Remora memiliki piringan berbentuk cakar di kepala mereka, yang memungkinkan mereka untuk menempel pada hewan laut yang lebih besar. Mereka menggunakan struktur ini untuk berenang bersama inangnya, tanpa harus berenang sendiri. Hubungan antara remora dan inangnya disebut sebagai simbiosis. Remora mendapatkan manfaat dari perjalanan mudah bersama inang dan mendapat sisa makanan yang dilepaskan oleh inang. Sementara itu, inang mungkin mendapatkan keuntungan dari kebersihan tubuhnya, karena remora biasa membantu membersihkan parasit dan kotoran. Remora memiliki tubuh yang pipih dengan sirip dada yang sangat dimodifikasi menjadi piringan penempel. Tubuh mereka umumnya gelap bersiluet tipis, sehingga memungkinkan mereka untuk berkamuflase saat menempel pada tubuh inang. Ada lebih dari 8 spesies remora yang diakui, dan mereka dapat ditemukan di perairan hangat dan tropis di seluruh dunia. Beberapa spesies remora juga dapat ditemukan di perairan yang lebih dingin. Meskipun mereka mendapatkan sisa makanan dari inangnya, remora juga memakan beberapa parasit dan serangga kecil yang ada di tubuh inangnya. Ini membantu menjaga inang mereka tetap bersih. Mengenai pergerakan, remora dapat berenang bebas dan tidak selalu menempel pada inangnya. Mereka cukup gesit dan dapat berenang ke tempat lain untuk mencari inang baru atau untuk mendapatkan makanan. Dalam beberapa budaya, remora digunakan sebagai inspirasi dalam berbagai mitos dan legenda. Beberapa masyarakat tradisional bahkan melihat remora sebagai simbol keberanian dan juga
Ular piton adalah kelompok ular yang termasuk dalam famili Pythonidae. Ada beberapa spesies ular piton yang tersebar di berbagai wilayah di dunia, dan mereka dikenal karena ukuran tubuh yang besar, kemampuan mematuk mangsa besar, dan beberapa di antaranya dihargai sebagai hewan peliharaan. Ular piton dapat mencapai ukuran yang sangat besar. Beberapa spesies, seperti ular reticulatus atau sanca batik dan ular sanca hijau, dapat tumbuh hingga panjang yang luar biasa, melebihi panjang ular lainnya. Sehingga ular piton diklasifikasikan sebagai salah satu ular terbesar di dunia. Penyebutan nama sanca atau piton sebenarnya sama saja, yang mana sanca atau sawa atau pinjaman bahasa Inggris piton merupakan sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai famili Pythonidae. Ular piton adalah pemangsa besar yang menggunakan metode mematuk dan melilit untuk menangkap mangsanya. Mereka mematuk mangsa dan kemudian melilitkan tubuh mereka untuk menahan pergerakan mangsa dan memudahkan proses penelanan. Ular piton dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, savana, dan wilayah semi-arid atau daerah dengan curah hujan cukup rendah atau semi gersang. Mereka sering berkeliaran di pepohonan atau beristirahat di tempat yang teduh, seperti gua atau lubang di tanah. Makanan utama ular piton adalah mamalia, burung, dan kadang-kadang reptil. Mereka dikenal karena kemampuan mereka dalam memakan mangsa yang jauh lebih besar dari diameternya sendiri. Ular piton melibatkan proses kawin, dan betina meletakkan telur. Mereka melindungi telur dan membantu menjaga suhu agar telur-telur tersebut tetap aman hingga menetas. Setelah menetas, anak ular piton bisa mandiri dalam mencari makanan. Ular piton memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyelinap dan bergerak tanpa meninggalkan jejak yang terlalu jelas. Hal ini membuat mereka menjadi pemburu yang efisien. Emu adalah burung besar yang tidak dapat terbang dan berasal dari Australia. Tingginya dapat mencapai sekitar 1,5 hingga 2 meter, membuatnya menjadi burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Mereka memiliki bulu berwarna coklat tua hingga abu-abu dan leher yang panjang. Emu adalah burung yang tidak dapat terbang. Meskipun mereka memiliki sayap yang cukup besar, sayap tersebut lebih berguna sebagai keseimbangan saat mereka berlari dengan cepat. Emu dapat ditemukan di seluruh Australia, dari daerah pedalaman hingga padang rumput, hutan, dan wilayah semi-arid. Mereka lebih suka habitat terbuka dan seringkali berkeliaran di padang rumput atau savana. Emu memiliki karakteristik unik, seperti leher panjang, mata besar, dan kaki yang kuat. Mereka juga memiliki lidah yang kecil dengan ujung berbelah yang membantu mereka dalam mengkonsumsi makanan mereka. Emu adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, seperti buah, biji-bijian, daun, dan juga serangga, serta hewan kecil lainnya. Betina emu bertanggung jawab untuk membuat sarang dan mengerami telur. Sarang mereka umumnya berbentuk cekung di permukaan tanah, dan setelahnya, burung jantan dapat membantu dalam pengasuhan anak-anaknya setelah telur menetas. Emu adalah burung yang sangat cepat dan tahan lama. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam dan menempuh jarak jauh tanpa kelelahan yang berarti.
Emu dapat mengeluarkan suara yang berbeda, termasuk grunting, drumming, dan seruan keras. Suara ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antar individu. Emu memiliki makna penting dalam budaya aborigin Australia. Dalam beberapa tradisi, emu dianggap sebagai hewan yang penting dan diabadikan dalam berbagai cerita rakyat dan seni aborigin. Meskipun emu tidak terancam punah, tetapi populasinya dapat dipengaruhi oleh perubahan habitat dan aktivitas manusia, sehingga konservasi habitat dan perlindungan terhadap spesies ini tetap penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Emu adalah hewan yang menarik dengan adaptasi uniknya untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan di Australia. Gorila adalah jenis primata besar dan kuat yang termasuk dalam famili Hominidae. Mereka adalah salah satu dari 4 jenis kera besar bersama dengan orangutan, simpanse, dan manusia, dalam tanda kutip bagi yang meyakini teori evolusi manusia. Gorila hidup di hutan hujan dan sabana di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat. Ia merupakan primata terbesar dan memiliki berat yang signifikan. Gorila jantan dewasa dapat memiliki berat lebih dari 200 kg, sementara betina biasanya lebih kecil. Gorila adalah herbivora. Mayoritas diet mereka terdiri dari daun, buah, dan tanaman lainnya. Mereka juga dapat memakan serangga dan terkadang kecil mamalia. Gorila hidup dalam kelompok sosial yang disebut troop atau band. Kelompok ini dipimpin oleh seekor jantan dewasa yang disebut silverback karena warna abu-abu atau perak pada punggung dan bahunya. Kelompok gorila terdiri dari 1 silverback, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Silverback bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan kelompok. Populasi gorila mengalami ancaman serius, terutama karena hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan penyakit seperti Ebola yang dapat mempengaruhi mereka. Ini menyebabkan beberapa jenis gorila seperti gorila gunung dan gorila dataran rendah barat terancam punah. Gorila biasa menggunakan berbagai bentuk komunikasi, termasuk suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Mereka dapat memamerkan sikap seperti mengepalkan tangan atau mencuatkan bibir untuk menyampaikan pesan tertentu. Secara kemiripan genetik, manusia dan gorila memiliki keturunan yang dianggap sama dan berasal dari satu nenek moyang yang sama, serta memiliki kemiripan genetik yang tinggi dibandingkan dengan hewan lainnya. Sebagai contoh, manusia dan gorila memiliki kesamaan gen yang signifikan dalam sistem kekebalan tubuh. Gorila diakui karena kemampuan intelektual mereka. Mereka dapat menggunakan alat, belajar bahasa isyarat manusia, dan menunjukkan tingkat pemahaman yang mendalam terhadap situasi sekitar mereka. Gorila adalah makhluk yang menarik dan memiliki peran penting dalam ekosistem hutan hujan. Konservasi dan perlindungan habitat mereka sangat penting untuk menjaga keberlanjutan spesies ini. Panthera uncia, dikenal sebagai macan salju atau leopard salju, merupakan karnivora besar yang hidup di habitat pegunungan di Asia Tengah dan Selatan. Mereka memiliki bulu yang panjang dan tebal dengan pola tutul yang khas
yang dapat membantu mereka menyamar di lingkungan pegunungan yang bersalju. Macan tutul salju biasanya ditemukan di habitat pegunungan, termasuk pegunungan Himalaya, pegunungan Karakoram, dan pegunungan Altai. Mereka dapat ditemukan pada ketinggian yang sangat tinggi, hingga sekitar 5.500 meter di atas permukaan laut. Dengan mantel bulu yang tebal, kaki yang lebar, dan ekor yang panjang, macan tutul salju memiliki adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Bulu mereka yang panjang sangat melindungi mereka dari suhu yang rendah. Macan tutul salju memakan berbagai hewan, termasuk burung pegunungan, kambing liar, dan mamalia kecil. Mereka juga dapat memburu hewan yang jauh lebih besar daripada mereka, seperti rusa dan juga domba liar. Macan tutul salju dikenal sebagai pemangsa yang cerdik. Mereka sering menggunakan topografi pegunungan untuk mendekati mangsa mereka secara diam-diam, sebelum akhirnya melancarkan serangan. Populasi macan tutul salju sangatlah terbatas, dan mereka dianggap sebagai spesies yang rentan. Ancaman utama terhadap mereka termasuk hilangnya habitat, perubahan iklim, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi macan tutul salju, termasuk pembentukan taman nasional dan langkah-langkah untuk mengurangi konflik manusia dengan macan tutul. Kehidupan malam dan habitat yang sulit diakses membuat macan tutul salju sangat sulit untuk diamati oleh manusia. Penelitian ilmiah mengenai perilaku dan kehidupan mereka masih menjadi tantangan. Macan tutul salju biasanya melahirkan 2 hingga 3 anak dalam satu kelahiran setelah masa kehamilan sekitar 90 sampai 100 hari. Dan anak-anak macan tutul salju disebut sebagai anak macan. Macan tutul salju tentunya dilindungi oleh hukum di sebagian besar wilayah tempat mereka hidup. Perburuan ilegal dan perdagangan bagian tubuhnya merupakan ancaman serius yang dihadapi oleh spesies ini. Macan tutul salju adalah simbol keindahan dan keanggunan di habitat pegunungan yang keras, dan upaya konservasi untuk mereka sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Iguana adalah sekelompok reptil bersisik yang termasuk ke dalam keluarga Iguanidae. Mereka memiliki kulit bersisik yang keras yang berguna untuk melindungi tubuh mereka dari predator. Mayoritas iguana adalah herbivora, yang berarti mereka memakan tanaman dan buah-buahan. Mereka dapat menjadi pemakan tumbuhan yang cukup besar, terutama jenis-jenis yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Beberapa spesies iguana seperti iguana hijau, terkenal karena variasi warna kulit mereka yang indah. Mereka dapat memiliki warna hijau yang cerah, biru, atau orange, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga kondisi kesehatan. Selain itu, mereka juga dapat tumbuh menjadi hewan yang cukup besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai lebih dari 1 meter. Iguana seringkali memiliki adaptasi unik terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Misalnya iguana laut, mereka dapat berenang dengan baik dan menghabiskan banyak waktu di perairan. Sinar matahari menjadi alasan yang penting bagi iguana untuk berjemur. Ini membantu mereka mempertahankan suhu tubuh yang diperlukan untuk proses metabolik yang optimal. Beberapa jenis iguana dapat mengubah warna kulit mereka sebagai respon terhadap ancaman atau situasi tertentu. Dan dalam beberapa spesies, iguana memiliki perilaku pemilihan pasangan yang canggih, termasuk tarian atau gerakan peragaan tertentu untuk menarik perhatian pasangan. Meskipun ada banyak spesies iguana, beberapa spesies yang terkenal yaitu meliputi iguana hijau, iguana laut, iguana coklat, dan juga iguana kerdil.
Kunang-kunang, atau juga dikenal sebagai serangga yang dapat menghasilkan cahaya melalui proses yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang ada pada kunang-kunang dihasilkan melalui reaksi kimia dalam tubuh mereka, yang melibatkan zat kimia yang disebut luciferin. Cahaya ini sering berwarna kuning, hijau, atau orange, dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk berkomunikasi dan juga menarik perhatian pasangan saat kawin. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola cahaya yang khas yang membantu individu untuk mengenali pasangan yang cocok. Dan biasanya, mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan daerah berawa. Hewan mikroskopis dan detritus adalah makanan bagi larva kunang-kunang, sedangkan kunang-kunang dewasa biasanya tidak makan atau hanya makan sedikit. Mereka lebih menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari pasangan.